Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan memulai kajian kitab Al-Ibanah wal Ifadhah. Semoga dengan mengkaji kitab ini kita bisa menjadi salah satu orang yang menjadi penuntut ilmu dalam membebaskan kewajiban dari menuntut ilmu fardu ain dan mendapatkan keberkahan dalam menuntut ilmu ini, ilmu yang bermanfaat yang tentunya bisa kita amalkan dan kita praktekkan khususnya bagi wanita. Langsung saja kita mulai dari mulai halaman 9. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu hafizahullah wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nah, ini musannif kitab ini adalah Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir As-Saqaf. Beliau adalah salah satu dosen Universitas Al-Ahqaf Yaman. Nah, musannif di sini beliau setelah memanjatkan puji syukur kepada Allah, salawat kepada baginda Nabi, kemudian beliau langsung menukil sebuah hadis, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nah, langsung di awalnya beliau yang ditukil adalah hadis tersebut. Ini untuk mengingatkan para wanita khususnya, karena ini kan yang akan dibahas ilmu haid dan nifas dan istihadhah yang memang fardu ainnya itu untuk wanita. Nah, ini fal hadisu yufidu wujubut ta'allumil ilmi wa min ilmil wajibi 'alal mar'ati anta ta'allama ma tahtaju ilaihi min ahkamil haidi wan nifasi wal istihadhati. Nah, hadis ini, hadis tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, mencari ilmu itu hukumnya wajib, fardu ala kulli muslimin, kepada setiap muslim. Ini adalah hadis yang memberikan faedah wajibnya mencari ilmu. Nah, tapi memang tidak semua ilmu kan wajib untuk dicari. Kalau masalah pembagian ilmu yang wajib dicari, ilmu yang tidak wajib, ilmu yang justru haram dicari, nah itu ada di kitab Ta'lim Muta'alim. Nah, kalau di sini yang akan dibahas ada ilmu haid, nifas dan istihadhah, tentu hukumnya wajib, fardu ain untuk wanita. Tapi kalau untuk laki-laki itu fardu kifayah. Nah, wa minal ilmil wajibi 'alal mar'ati, dan sebagian ilmu yang wajib kepada wanita yaitu adalah mempelajari ilmu yang dia butuhkan, yakni dari mempelajari hukum-hukum haid, nifas, dan istihadhah. Loh, kenapa wanita fardu ain sementara laki-laki fardu kifayah? Yaitu karena wanita yang mengalami. Jadi itu memang berkaitan langsung dengan ibadahnya wanita sehari-hari. Kalau tidak tahu haid, tidak tahu ilmu nifas dan istihadhah, nantinya dia akan salah menghukumi. Kadang ada wanita di luar sana yang awam, yang tidak tahu ilmu fikih, tidak tahu ilmu tentang haid ini, beranggapan semua darah yang keluar itu hukumnya haid. Tidak tahu bahwa sebenarnya kalau haid itu ada batasan ukurannya, minimalnya, maksimalnya. Dia tidak tahu, sehingga mau keluarnya berapa hari pun pokoknya keluar darah dia menghukuminya haid, sehingga dia tidak sholat. Nah, ini yang dikhawatirkan. Dia meninggalkan kewajiban di hari yang seharusnya dia tetap beribadah, yakni di hari dihukumi dia suci, atau di hari suci yang keluar darah istihadhah itu.
Fa in kana zawjuha aliman lazimahu ta'limuha wa illa falahal khuruju lis-su'alil ulama bal yajibu 'alaihal khuruju lis-su'alil ulama wa yahrumu 'ala zawji ayyamna'aha illa ayyas'ala huwa wa yukhbiroha. Nah, apabila suaminya ini orang yang alim, misalnya kiai atau ustadz yang memang tahu akan ilmu haid, nifas, dan istihadah ini, maka wajib si suaminya ini mengajari istrinya tentang ilmu ini. Kalau memang punya suami ustadz atau kiai yang paham, ya tidak perlu cari ilmu haid ini keluar, ke pengajian di luar, yang harus berangkat, istilahnya keluar dari rumah, ngaji saja sama suami. Wa illa, nah tapi kan kenyataannya kebanyakan para wanita kan suaminya gak paham sama ilmu haid ini. Nah maka bagaimana wa illa apabila suaminya itu bukan orang yang alim akan ilmu ini? Falahal khuruju lisu'ali ulama, maka wanita ini harus keluar dari rumah untuk bertanya kepada ulama. Bal yajibu 'alaiha al-khuruju lisu'ali ulama, dan bahkan hukum keluarnya ini wajib. Karena ini berkaitan dengan ilmu yang wajib, ilmu yang fardu ain. Karena mencari ilmu fardu ainnya wajib, maka keluar dari rumah untuk mendapatkan ilmu ini dengan bertanya kepada ulama, dengan menghadir ke pengajian, itu hukumnya jadi wajib. Wa yahrumu 'ala zawji ayyamna'aha. Nah, bahkan haram si suaminya mencegah istrinya keluar dari rumah. Kalau suaminya nyegah nih, kamu jangan keluar rumah lah, ngapain ikut ke pengajian gitu. Di rumah saja, sementara ini yang akan dikajinya adalah ilmu yang fardu ain. Nah, maka haram justru si suaminya yang dosa, dia sendiri gak bisa ngajarin, istrinya mau keluar rumah malah dicegah. Nah, justru lah di sini yang berdosa adalah suaminya. Karena dia tidak mampu untuk memberikan ilmu yang fardu ain, mengajari, tapi malah mencegah. Illa ayas'ala huwa wa yukhbiroha. Kecuali ini suaminya mau, dia yang belajar, dia yang mempelajari. Suaminya belajar ilmu haid, nifas, dan istihadah ini, kemudian dia mengajari istrinya setelah mendapatkan ilmunya. Tapi kalau zaman sekarang kita bisa cari ilmu, bisa lewat HP, dengan grup WhatsApp, dengan buka di YouTube, dengan cari di Telegram. Itu banyak para kiai, ulama, ustadz yang mengupload ilmu-ilmu fardu ain. Nah, kalau memang tidak bisa keluar rumah, tidak diizinkan suami, nah bisa pakai cara yang ini. Memang kalau dari segi keberkahan itu lebih berkah duduk di majelis ilmu langsung, karena di sana banyak faidahnya. Bisa terhindar dari kita berbuat maksiat ketika sedang duduk di majelis ilmu. Kita bisa bersilaturahmi dengan sesama muslimah dan yang lainnya. Tapi kalau misalkan keluar tidak bisa, ya bisa pakai alternatif ini, belajar secara online untuk menggugurkan kewajiban kita, walaupun istilahnya tidak lebih utama dari duduk di majelis ilmu, tapi bisa jadi solusi untuk wanita di zaman sekarang. Tsumma inna ta'alluma hadzal ahkami yu'addu minal fiqhil ladzi huwa min alamati iradatillahi bi'abadihi al khaira haitsu jaa'a anhu sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nah, kemudian sesungguhnya mempelajari hukum, yang mana hukum ini yang kita pelajari hukum haid, nifas, dan istihadah, yang ini bagian dari fikih, itu merupakan ciri dari iradat Allah kepada hambanya, bahwa Allah sedang menghendaki hambanya kepada kebaikan. Nah, kita harus bersyukur kita mempelajari ilmu ini, kita digerakkan oleh Allah mempelajari ilmu fardu ain ini. Nah, itu kita harus bersyukur, karena tidak semua orang dipilih oleh Allah, digerakkan hatinya untuk mempelajari ilmu fardu ain ini.
Nah, ini ada hadis baginda Nabi Muhammad SAW, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nah, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kepadanya kebaikan, maka ia akan difahamkan oleh Allah kepadanya dalam persoalan agama. Nah, berarti kita ini termasuk orang yang dikehendaki Allah dalam kebaikan. Kalau melihat dari hadis ini, maka kita harus banyak-banyak bersyukur. Dan semoga kita diberi keistiqomahan dalam mempelajari ilmu ini, diberikan keberkahan dan bisa mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa musahamatan fi nasril ilmil wajibi wa tablighi da'wati a'dadtu hadhihi durusal fiqhiyata min ahkamil haidi wan nifasi wal istihadati. Wa qad jama'tu hadar risalata min kutubil a'immatina syafi'iyyati ridwanullahi alaihim wa aktsaruha mustafadun min risalati syayikhina al-alamah Muhammad bin Ali al-Khatib hafidhahullahu wa matta'a bihi fi khairin wa afiyatin wallati fatahat mughlaqo masailil haid. Wa qad qasamtu hadad durusa ila samaniyatad durusin kalati. Nah, ini beliau Habib Abdurrahman mengatakan dan bagian dalam menggelarkan ilmu yang wajib atau menyampaikan dakwah yang wajib adalah menyampaikan ilmu fikih, yakni di sini ilmu haid, nifas dan istihadah. Jadi memang beliau ini ingin menjadi bagian dari orang yang menyampaikan atau mendakwahkan atau istilahnya mengajarkan juga ilmu haid, nifas dan istihadah yang merupakan bagian dari ilmu fikih. Sehingga beliau ini mengumpulkan risalah dari kitab-kitab para imam madhab Syafi'i, dikumpulkan. Jadi beliau itu menukil dari kitab-kitab para ulama madhab Syafi'i tentunya. Sehingga memang di sini banyak tukilan beliau dari karya-karyanya Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, Imam Romli. Dan kebanyakan yang ditukil oleh beliau dari di kitab ini, kebanyakan itu asalnya dari kitab yang dikarang atau risalah yang dikarang oleh gurunya, yakni guru beliau Syekh Al-Alama Muhammad bin Ali Al-Khatib. Kalau tidak salah dari risalah haid, nifas dan istihadah kitabnya, kebanyakan dari kitab itu. Kemudian beliau langsung membuka kitab ini dengan membagi pelajaran dalam kitab ini agar lebih memudahkan. Beliau susun dulu dari awal. Nah, ini wa qad qasamtu hadad durusa ila samaniyati durusin kalati. Ada surah awal, pelajaran pertama muqaddimah amma haula dima'il kharijati minal farji. Pelajaran pertama ini tentang muqaddimah, pendahuluan yang umum berkaitan dengan darah. Jadi pendahuluan itu darah itu bagaimana, dibahas dulu tentang darah yang keluar dari farji wanita. Kemudian ada susani sinul haidi wa sifatihi wa alwanihi wa muddatihi. Pelajaran kedua membahas tahun haid, sifat darah haid, kemudian warna darah haid dan zaman atau lamanya haid. Ada susalis atuhru minal haidi wa nifasi. Pelajaran ketiga membahas tentang suci dari haid dan nifas. Ada surabi fin nifasi wa muddatihi wa ma yata'allaqu bihi min ahkamin.
Pelajaran keempat, mempelajari nifas, kemudian zaman nifas, maksudnya lamanya nifas, dan perkara yang berkaitan dengan hukum nifas. Ada khamis fima yahrumu bil haidi wan nifasi, mempelajari tentang apa-apa yang diharamkan kepada wanita haid dan nifas. Ada susadis at-ta'rifu bil mustahadoti wa ma yazamuha. Nah, pelajaran keenam baru membahas tentang istihadoh, mustahadoh atau wanita yang haidnya campur istihadoh dan apa yang berkaitan dengan istihadoh, dengan mustahadoh. Kemudian ada susabi al-mustahadoh fil haid, yakni membahas tentang mustahadoh di dalam haid atau haid yang bercampur istihadoh. Ada susami al-mustahadoh fin nifas, yakni membahas tentang nifas yang bercampur dengan istihadoh. Wa as'alullah ta'ala ayaj'ala hadzal amal khalisan liwajhil karim. Nah, beliau berkata, aku meminta kepada Allah, memohon kepada Allah menjadikan karangannya ini menjadi sebuah amal yang bersih, yang memang murni tujuannya hanya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa arju wa amulu miman ittala'a alaihi faro'a ilaihi khoto'an ayyunabbihani alaihi wajazahullahu khairal jaza. Dan beliau berkata, beliau berharap kepada orang yang mempelajari kitab ini, apabila melihat ada sebuah kesalahan, maka minta untuk mengkoreksi atau untuk memperingatkan beliau, dan semoga Allah membalas orang tersebut dengan kebaikan. Wa qad ana awanu syura'i fil maqsudi bi'aunil malikil ma'budi fa ilad darsil awal. Dan sebentar lagi kita akan mempelajari apa yang sudah kita babarkan tadi sebelumnya, dengan meminta pertolongan kepada Allah, kepada Malikil Ma'bud, maksudnya ini kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang menjadi raja, menjadi Tuhan yang wajib untuk disembah. Maka ini langsung fa'ilah darsil awal, langsung ke bahasan pelajaran pertama. Sekiranya dicukupkan untuk pembahasan pertama ini, baru muqaddimah, belum masuk ke pelajaran pertama. Insya Allah pada pembahasan selanjutnya kita masuk pada pelajaran pertama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam apa yang saya sampaikan. Apabila ada manfaatnya, semoga bisa menjadi amal untuk kita semua, bisa kita amalkan, kita praktekkan. Kemudian bila ada kekurangannya, apabila ada kesalahannya, mohon untuk dikoreksi dan juga untuk diluruskan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.